75 tahun Indonesia sudah merdeka. Harusnya Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa itu bisa terjadi? Kasus Marsinah, kasus Trisakti, kasus tragedi Semanggi, kasus Munir, kasus Novel Baswedan, bahkan pembulian di kalangan pelajar. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Ada dua faktor yang menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal. Dorongan yang ditimbulkan di dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya, sikap egoisme, ingin mementingkan dirinya sendiri. Kedua, sikap intoleran, tanpa memperdulikan orang lain, tidak menghargai orang lain yang lagi beribadah dan lainnya. Selain itu, ada faktor eksternal. Faktor eksternal, dorongan yang timbul dari luar, dari luar manusia itu sendiri. Yang pertama, kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Kedua, karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, karena penyalahgunaan teknologi. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi. Pasti ini tidak akan terjadi apabila faktor internal dan eksternal itu dilakukan oleh manusia, tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, menurut kalian penting tidak adanya hak asasi manusia? Tujuannya dengan adanya hak asasi manusia itu adalah untuk melindungi diri dari kekerasan serta kesewenang-wenangan. Selain itu, untuk mengembangkan manusia, rasa kemanusiaan terhadap sesama, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya fungsi hak asasi manusia. Fungsinya untuk mengedepankan pemegang kebijakan hak secara maksimal. Unsur-unsur dari hak asasi manusia diantaranya bersifat universal, secara menyeluruh dimiliki oleh manusia. Hakiki, setiap orang memiliki yang namanya hak asasi manusia sejak dilahirkan. Tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut. Tidak seorang pun di Indonesia menghalalkan, menghilangkan,
nyawa orang lain. Mengapa? Negara tidak bisa menghilangkan nyawa orang lain itu sendiri. Karena Indonesia menegakkan nilai-nilai demokrasi, menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri, dan bahkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selain itu, tidak bisa negara ingin dijajah kembali. Tidak ada bangsanya dan negaranya yang ingin dijajah kembali. Selain itu juga, apakah negara kita ingin hidup sengsara? Pasti warganya tidak mau, bahkan negaranya juga tidak mau. Pasti ingin mendapatkan hak kebahagiaan itu sendiri. Ingin bahagia baik lahir dan batin. Nah, ketiga fakta yang tadi kita bisa disimpulkan hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Inilah yang menjadi dasar negara setelah dilahirkan ke dunia. Hak di sini artinya segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia, segala sesuatu yang diterima oleh manusia. Hak tidak bisa berdiri sendiri dengan kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia secara penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri dua hal yang harus selaras, seimbang, dan tidak bisa diwakilkan dan bahkan harus didapatkan dan dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Seseorang ingin mendapatkan gaji, maka kewajiban harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban asasi manusia dua hubungan kasualitas, hubungan sebab akibat. Maka kewajiban terlebih dahulu dilaksanakan, maka haknya akan didapatkan. Pancasila menjadi pedoman negara Indonesia yang sangat menghormati, menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Pancasila juga menjadi landasan negara kita. Berbeda negara-negara lain, ideologi negara Indonesia Pancasila, dan negara lain juga punya ideologinya masing-masing. Makanya di sini yang menjadi substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu di dalam nilai-nilai Pancasila ada 3 nilai. Nilai yang pertama, nilai ideal. Nilai dari Pancasila itu sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan hak asasi manusia untuk bebas beragama dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Maka kewajibannya untuk beribadah. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak hidup, hak mendapatkan persamaan derajat dan lainnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Haknya untuk mengembangkan budaya Indonesia. Maka kewajibannya
mengembangkan budaya Indonesia tanpa ada intervensi dari orang lain, mempersatukan bangsanya dari Sabang sampai Merauke. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka haknya apa coba? Haknya untuk melaksanakan atau melakukan diskusi, hak menyatakan pendapat dan lainnya. Kewajibannya berdiskusi, bermusyawarah itu sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya, hak untuk mendapatkan suatu keadilan di mata hukum. Maka kewajibannya apa ya? Kewajibannya merupakan memberikan santunan terhadap orang lain, memberikan bantuan dan lainnya. Itulah bagian dari kewajiban. Di satu sisi, nilai ideal ada nilai instrumentalnya. Nilai-nilai penjabaran dari nilai dasar itu sendiri. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sudah dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangnya. Contohnya, Pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai praksis. Nah, inilah yang menjadi nilai praksis di sini adalah realisasi implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam sila kedua, haknya, hak mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Maka kewajibannya itu sendiri harus menghormati orang lain itu sendiri. Nah, materi pada saat ini berkaitan dengan substansi kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Mari kita junjung nilai-nilai Pancasila di dalam hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia supaya kita mendapatkan penghormatan, mendapatkan perlindungan dari hukum sesuai dengan nilai Pancasila. Ulangi lagi. Mari kita junjung hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila supaya negara kita itu tidak diskriminasi, tidak mendapatkan kekerasan baik dari dalam negaranya sendiri maupun dari negara lainnya. Belajarlah dengan patatan guru super. Salam PKN, salam pembaharuan.